Halo Pak Prof. Heri dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya adalah Kyuntoro Hongsen, mahasiswa PPI Universitas Indonesia, batch 10. Ini mungkin nanti akan juga dikomen oleh teman-teman juga ya di batch 10 dan mungkin batch lainnya mungkin untuk jadi tugas selanjutnya nih. Ini pada hari ini adalah tugas pengganti UTS kami, yaitu tugas K3L untuk PPI reguler, di mana kasus yang akan saya bahas adalah 3 pekerja tewas jatuh ke dalam kontainer limbah PT Pertamina Hulu Rokan. Di sini menurut saya ini salah satu kasus yang unik sekali karena saya baru pertama kali dengar nih ada kejadian di mana ada kecelakaan seperti ini, yaitu jatuh ke kontainer limbah. Nah, untuk kronologi kejadiannya ini sebenarnya sebelumnya bukan tugas UTS, ini adalah tugas pada minggu keempat kami, yaitu tugas untuk mencari suatu video YouTube tentang K3, lalu kita komen, kita berikan komentarnya, dan kita membuat untuk analisis ETA, FTA, serta tindakan-tindakan preventif dan mitigasi. Nah, ini adalah link YouTube-nya. Pada awal pembuatan tugas ini, kronologi kejadian masih yang detail belum ada. Hanya saja, korban itu hilang, jadi ada 3 korban yang hilang ini, dicari oleh rekan-rekan kerjanya, dan akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam kontainer limbah. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada jam istirahat, di mana pada jam tersebut seharusnya tidak ada kegiatan pada area kejadian tersebut. Jadi pekerja yang di sana sangat sedikit. Dan diperkirakan kejadian itu pada saat ketiga korban ini terjatuh ke dalam kontainer limbah pada saat sedang bekerja di sana. Nah, namun pada saat tugas ini menjadi tugas UTS, saya sudah dapat info baru lagi. Jadi ini betul-betul up to date nih seharusnya untuk kasus ini, di mana data-data sudah berkembang di link YouTube yang tersebut. Jadi pada saat jam istirahat kemungkinan, jadi ini tertangkap oleh CCTV, ada seorang pekerja berada di atas tangki limbah. Lalu pekerja tersebut mau masuk ke dalam tangki. Nah, anehnya, mau masuk ke dalam tangki tersebut, pekerja tersebut melepaskan helmnya dan melepaskan maskernya. Kemudian masuk ke dalam tangki limbah tersebut. Tidak lama setelah masuk dari tangki limbah, dia terlihat lagi naik, memegangin tangga, bergantungan di atas tangga, lalu memegang penyangga yang di atas tangki itu, lalu terlihat dia tiba-tiba tidak sadarkan diri, jatuh lagi ke dalam. Nah, temannya ada 2 di sana yang melihat kejadian tersebut, langsung berlari ke lokasi, terus masuk ke dalam. Dan setelah itu dari rekaman CCTV sampai CCTV-nya habis rekamannya, itu tidak terlihat korban 2 temannya yang mau membantu ini muncul. Dan akhirnya ditemukan meninggal dunia. Diperkirakan pada tangki cairan limbah tersebut itu mengandung racun sehingga seharusnya cukup berbahaya. Dan sebagai catatan, 2 pekerja lain yang mencoba membantu yang masuk ke dalam itu juga tidak menggunakan masker. Nah, ini adalah sequence safety case-nya, di mana pertama adalah initiating cause, yaitu menjelaskan apa saja penyebab-penyebabnya. Yang pertama di paling kiri atas ini adalah kelalaian dalam bekerja. Jadi itu pasti ada kelalaian dalam bekerja, dan walaupun kita kadang tidak lalai sekalipun itu memang bisa berbahaya ya untuk kondisi ini. Tapi seringkali ini kayak orang-orang terjatuh itu karena kelalaian dalam bekerja. Kedua, yaitu adalah kerja dalam area beracun. Ini sangat berbahaya luar biasa nih. Jadi harusnya sudah memakai APD lengkap. Lalu yang di tengah ini adalah gambar ketika saya dalam salah satu proyek di mana bekerja di ketinggian tapi tidak menggunakan pengaman. Nah, seharusnya dalam kasus tadi apabila menggunakan pengaman untuk bekerja pada ketinggian mungkin akan ada perbedaan nih. Nah, kalau ini contoh kasus saya ini benar-benar luar biasa nih. Orangnya tidak pakai helm, terus padahal ada full body harness tapi tidak dicantolkan, dan bekerja di lingkungan yang betul-betul ekstrim. Yang di sebelah kanan itu pekerja tidak menggunakan masker, itu pasti ada salah satu penyebab terbesarnya. Dan penyebab terakhir adalah melanggar SOP dengan bekerja di jam istirahat. Lalu deviation-nya itu adalah hal yang abnormalnya,
yaitu pekerja tidak menggunakan APD secara lengkap itu sebenarnya abnormal ya, harusnya tidak boleh. Lalu terakhir adalah bekerja di jam istirahat. Itu saya juga bingung, kenapa kok bisa ya mereka bekerja di jam istirahat. Lalu loss event yang terjadi di sini adalah terjatuh dari ketinggian dan terpapar racun. Dan impact-nya pertama, kalau mengalami hal seperti itu, orang akan bisa cedera karena terjatuh. Kedua, bisa keracunan karena emang mengandung racun di dalam, dan kondisi yang seperti yang terjadi saat ini adalah meninggal dunia. Entah akibat keracunan atau akibat cedera dari terjatuh. Nah, sebenarnya ini tugasnya tidak diminta untuk tugas UTS ini, tetapi saya paparkan untuk analisis fault tree yang sudah saya buat. Jadi di sini ada dua kejadian yang terbesar yang mungkin terjadi, yaitu kecelakaan berupa terjatuh dari ketinggian dan kecelakaan berupa keracunan. Nah, untuk terjatuh dari ketinggian itu biasanya penyebabnya itu pertama ada kelalaian dalam bekerja, kedua pastinya harus bekerja di ketinggian supaya bisa terjatuh di ketinggian, dan tidak menggunakan full body harness. Jadi ini karyawan ini pasti kalau kita mau terjatuh dari ketinggian, ketiga-tiganya harus terjadi. Karena seringkali kita walaupun tidak menggunakan alat pelindung dan bekerja di ketinggian, tapi kita kalau tidak lalai, kita tidak akan terjatuh. Jadi itu penyebab-penyebabnya. Yang kedua, yang penyebab dari kecelakaan keracunan ini, yaitu pertama tidak menggunakan masker sesuai SOP. Dan kedua, masuk ke daerah beracun. Jadi harus dua-duanya terpenuhi dulu, baru bisa terjadi kecelakaan tersebut. Apabila kita mengalami keracunan dan ditambah lagi bekerja pada jam istirahat, resikonya apa? Ya seperti pada kasus tadi, kalau kita keracunan terus bekerja di jam istirahat tidak ada yang membantu, maka akan bisa meninggal akibat keracunan. Lalu apabila kita terjadi keracunan dan bekerja di ketinggian kayak tadi di atas tangki dan tidak menggunakan full body harness lagi, maka akan terjadi terjatuh lagi dari ketinggian. Jadi resikonya makin banyak. Kalau pekerja tadi menggunakan full body harness, mungkin ketika dia pingsan dia tidak akan jatuh. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis event tree yang sudah saya buat. Jadi initial eventnya itu adalah bekerja pada tangki limbah. Nah, yang kedua ini kita lihat tangkinya beracun atau enggak. Nah, kalau dari saya ini biasanya tangki-tangki limbah memang tidak semuanya beracun. Jadi hanya 10%-nya saja yang saya masukkan untuk yang beracun. Nah, pada tahap selanjutnya kita juga mengecek untuk pemakaian APD. Mereka menggunakan APD yang lengkap atau tidak. Nah, ini biasanya 50-50. Biasanya ketika ada orang SHM, mereka akan menggunakan APD yang lengkap. Namun ketika tidak ada orang SHM, mereka tidak akan menggunakan APD yang lengkap. Lalu bekerja bukan pada waktunya, itu sebenarnya kejadian yang cukup jarang, namun memang pasti ada saja kejadian seperti itu. Cuman yang kasus yang ini memang sangat jarang ya, kok bisa ya masuk ke dalam area yang seperti itu pada bukan waktunya. Jadi saya masukkan peluang untuk terjadi ini 10% saja, dan lalu kelalaian dalam bekerja, kita sering kali memang lalai dalam bekerja, namun tidak terlalu sering, jadi probabilitasnya saya pasang 10% juga. Dan ini outcome-nya. Jadi kalau kita masuk ke dalam tangki yang beracun, terus kita menggunakan APD, itu pasti kondisinya safe semua. Nah, kalau kita tidak menggunakan APD, pertama kalau kita tidak bekerja dalam waktunya, berarti kita bisa keracunan dan terjatuh juga nih, berbahaya, bisa meninggal dunia seperti yang terjadi. Kalau kita memakai APD, tidak memakai APD dan bekerja pada waktunya, kemungkinan kita keracunan, terjatuh, tapi orang masih bisa menolong kita, jadi kita hanya terjadi cedera saja. Nah, apabila tangkinya tidak beracun, maka kita tidak mungkin ada kejadian keracunan. Kalau kita menggunakan APD, pasti kondisi aman. Kalau kita tidak melakukan APD, menggunakan APD lengkap, dan terjadi kelalaian, nah itulah akan terjadi kecelakaan berupa jatuh. Di sebelah kanan ini untuk probabilitasnya, di mana dapatnya dari perkalian dari semua faktor-faktor yang ada. Berikutnya ini yang merupakan tugas kami juga, yaitu menganalisis bow tie. Bow tie ini sebenarnya ada campuran dari analisis ETA dan FTA. Namun saya membuat analisis itu dua juga sehingga bow tie-nya sudah lebih jelas pada kasus ini. Nah, pada kasus ini untuk kaosnya itu ada 3 yang saya buat, yaitu bekerja di ketinggian, bekerja di tempat yang berpotensi beracun, dan bekerja di luar jam kerja. Untuk bekerja di
ketinggian dan bekerja di tempat yang berpotensi beracun, kita punya metode cara untuk kontrolnya. Itu bagaimana supaya resikonya lebih kecil, yaitu budaya safety. Jadi untuk bekerja di ketinggian mungkin kita harus pakai full body harness dan lainnya, lifeline dan lainnya, kita harus pokoknya lengkap supaya kita tidak ada terjatuh. Lalu untuk di tempat yang berpotensi beracun, kita juga seperti tadi kalau dari tangki turun ke bawah itu kita memang harus pakai full body harness juga. Dan yang paling penting adalah menggunakan masker yang sesuai dengan standarnya. Untuk bekerja di luar jam kerja, ini memang hal yang unik ya. Nah, cara metode untuk mencegahnya itu adalah kontrol pelaksanaannya. Jadi tidak bisa, kok bisa gitu ya, ada kejadian kerja tanpa ada pengawas atau lainnya mungkin ya, sehingga bisa bekerja di luar jam kerja. Jadi pasti kontrolnya itu adalah cara metode kontrolnya itu ya udah kita kontrol pada pelaksanaan. Jangan sampai ada kejadian seperti ini. Nah, kasus yang akan terjadi adalah terjatuh dari limbah di tangki limbah yang mungkin saja beracun. Jadi untuk resiko-resikonya yaitu bisa cedera, keracunan, dan meninggal akibat keracunan. Apabila kita sudah menggunakan full body harness, paling tidak mungkin cedera ini bisa kita minimalisir. Jadi jatuh mungkin hanya terkepentok sesuatu tapi tidak jatuh ke bawah, yang bisa sangat membahayakan. Lalu yang kedua adalah keracunan. Untuk meminimalisir kita keracunan, kita pakai masker. Apabila kita pakai masker masih tembus, berarti kan memang sudah apa ya? Paling tidak kita sudah meminimalisir. Dan kita kalau sudah wah masih tembus, kita bisa langsung naik. Paling tidak yang kita terpapar itu sedikit-sedikit. Dan mungkin di kasus yang ini, mungkin ketika orang pertama turun, orang pertama ini merasa, oh sepertinya ada yang nggak benar nih. Dia langsung berusaha untuk naik. Namun karena tidak menggunakan masker, mungkin racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuh dan dia pingsan. Nah, untuk meninggal akibat keracunan, ini sebenarnya memang semua hal yang di atas ini, kontrolnya ini bisa dipakai juga menggunakan full body harness dan masker. Tapi yang mau saya bahas di sini mungkin tambahannya itu, apabila sudah keracunan, kalau dia bekerja pada jamnya, mungkin orang-orang bisa membantu, bisa menolong. Bukan cuma dua temannya tadi. Mungkin ada pelaksana atau orang SHM bisa, oh kita harus turun pakai masker untuk menyelamatkannya. Nah, inilah dia. Jadi metodenya itu mungkin memperketat SOP pekerjaan. Jadi kerja itu harus pada waktunya dan harus ada pengawasnya juga. Nah, berikutnya adalah skenario preventif yang bisa kita lakukan. Yang pertama paling penting itu budaya keselamatan. Ini budaya keselamatan entah mengapa nih selalu jadi kasus masalah dimanapun. Bahkan di pengalaman saya juga di kontraktor waktu itu juga budaya keselamatan ini sangat sulit. Jadi yang perlu kita lakukan itu mungkin pelatihan protokol keselamatan secara rutin. Jadi kita harus ajarkan ke mereka, oh kalau ada ini P3K-nya bagaimana dan lainnya. Nah ini yang walaupun sudah sering kita lakukan, yaitu penyuluhan pentingnya keselamatan kerja. Itu pasti setiap proyek sudah dijelaskan, namun masih saja memang orang-orang melanggar. Jadi saya juga pengalaman seperti yang di foto yang sebelumnya tadi itu, orang di pinggiran seperti itu bahkan lantai sudah di atas 30, masih saja tidak menggunakan full body harness dengan alasan ribet katanya. Jadi mungkin kita harus ya jangan ada capek-capeknya untuk penyuluhan ini. Lalu membuat lingkungan yang patuh terhadap K3L. Jadi kalau semua orang memakai patuh untuk memakai alat pelindung diri, mungkin orang-orang yang awalnya males itu mungkin akan ikutan karena lingkungan. Dan yang terakhir itu menyadarkan pekerja pentingnya K3L ini. Jadi bagaimanapun caranya kita harus kasih tahu. Walaupun katanya ribet lah atau apa, kita harus beritahu ini penting nih untuk K3L ini. Lalu untuk penegakan peraturan, kita harus memberikan peraturan yang jelas mengenai pemakaian APD dan metode kerja yang tepat itu bagaimana. Jadi mereka harus tahu dengan jelas. Dan yang saya mau lakukan ini adalah sanksi yang jelas untuk para pelanggar. Jadi seperti proyek saya, yaitu dulu saya di kontraktor juga, itu ada sanksinya. Jadi kalau tidak pakai helm, dendanya berapa, tidak pakai ini, dendanya berapa. Dan yang didenda bukan cuma tukang, tapi mandornya juga yang kita denda. Lalu pengetatan terhadap pengawasan. Nah, ini yang paling penting itu menyiapkan tim SHE di setiap lokasi pekerjaan. Jadi tim SHE ini memang tugasnya untuk nangkep orang-orang. Jadi kalau yang melanggar langsung kita denda, kita ini. Jadi biasa orang-orang baru pakai perlengkapan APD lengkap itu kalau ada orang SHE ini. Lalu setiap pekerjaan harus bersama pelaksana dan pihak SHE supaya tidak terjadi hal seperti tadi, yaitu bekerja di luar jam kerja.
Jadi kita harus ada pelaksana yang jaga di sana, jadi tahu metode kerja yang benar, dan ada orang SHE, jadi orang itu nggak mungkin nggak pakai masker pas turun. Lalu pembuatan izin kerja, jadi saya mau perketat, jadi setiap pekerjaan harus ada izin kerja saja, biar orang SHE dan pelaksana itu pasti bisa standby di sana. Dan terakhir adalah skenario mitigasi yang bisa kita siapkan. Yang pertama itu penggunaan APD, jadi untuk semua pekerjaan kita wajib, seperti pekerjaan di ketinggian, itu wajib kita siapkan APD seperti helm proyek, full body harness, safety belt, anchor, dan lainnya, mungkin lifeline juga. Jadi nanti semua pekerja wajib memakai itu untuk bekerja. Memang tidak 100% untuk cedera itu bisa kita hindari. Mungkin ketika terjatuh kita pasti akan tetap cedera, misalkan kayak terjedut atau apa. Tapi kan paling tidak kita sangat mengurangi untuk dampaknya apabila kita menggunakan alat pelindung ini. Lalu pada area beracun kita wajib memakai masker sesuai standar. Memang kadang masker yang kita pakai yang sesuai standar itu masih tembus akan racun. Tapi paling tidak kita sudah meminimalisir, paling tidak terjadilah seperti kejadian sebelumnya ini. Lalu persiapan unit gawat darurat. Jadi kalau pada sekolah itu ada UKS, pada setiap tempat itu harus ada tempat seperti UKS itu untuk pertolongan pertama. Dan setiap orang-orang harus memiliki kemampuan tersebut. Dan kalau bisa ada dokternya sih di setiap tempat ini ya. Jadi ketika ada yang seperti tadi keracunan berhasil diselamatkan, langsung kita bawa ke unit gawat darurat, atau ada yang cedera kita bawa ke unit gawat darurat. Apabila tidak bisa dilakukan pada unit gawat darurat, baru kita bawa ke rumah sakit terdekat. Dan terakhir itu memperbanyak CCTV, dan harus ada yang mengawasi CCTV tersebut. Jadi pada kasus ini sebenarnya sudah ada CCTV, tapi pada kejadian harusnya melihat orang pingsan itu, kalau ada yang mengawasi CCTV, pasti, oh ayo cepat, ada gawat darurat. Kita harus mengirim tim untuk membantu, gitu, untuk menolong langsung. Tidak sampai orang yang hilang baru dicari, baru dilihat. Nah, mungkin demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga bisa menjadi masukan untuk kedepannya, dan semoga teman-teman yang bisa menjadi inspirasi juga nih untuk teman-teman yang nantinya akan mengerjakan tugas berikut juga, dan mohon di komen, share, like, dan lainnya. Terima kasih semua.